kaumu halis, kawan terdekat, namamu terpuji kini dan tetap. Roh Kudus diami hati umat-Mu, biar hidup kami layak dan teguh. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Oleh kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya.
wajah-Mu yang bangkit dan menang. Beban-Mu jadi ringan, gelap-Mu pun terang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jalan hidupku tak selalu
tetap kuat oleh janjimu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi.
Jemaat dan simpatisan GKI Harapan Indah dimanapun saudara berada, yang mengikuti ibadah ini di Indonesia maupun di luar negeri, Salam dan selamat bergabung dalam kebaktian umum Minggu 12 Juli 2020 yang diselenggarakan oleh GKI Harapan Indah, Bekasi. Saudara-saudara, hari ini kita masih beribadah dari rumah. Tentu ada perasaan rindu untuk beribadah di gereja, bersekutu dengan teman dan sahabat yang lain. Pilihan kita untuk tetap beribadah di rumah merupakan bentuk persembahan hidup. Kita sedang merelakan kehendak dan keinginan pribadi demi keselamatan hidup orang lain. Kita bersyukur jika di masa sulit ini kita justru mendapat kesempatan untuk mempraktekkan ibadah yang sejati. Mari kita merayakan syukur, menyembah dan memasyurkan Allah Sang Maha Besar. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang. Buana penuh mujizat ajaib, ya Halik Engkau membuatnya baik. Engkau memisahkan daratan dan laut, dengan kuasa firman besarlah Engkau. Saudara sekalian, marilah kita memulai kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan pada hari ini bertemakan bersiap menabur, yang mengingatkan kita bahwa sebagai umat yang telah menerima anugerah dan kebaikan Allah, maka kita harus senantiasa siap sedia untuk memberitakan firman Allah dalam setiap kesempatan yang kita miliki. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 2 mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bagimulah puji-pujian di Sion, kepadamulah orang membayar nazar. Engkau Allah yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa pengakuan dosa. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu di dalam segala keberadaan kami, baik kami yang sedang bersuka cita maupun kami yang sedang berduka dan berputus asa. Engkau memanggil setiap orang, semua yang letih lesu dan berbeban berat, untuk mendapatkan kelegaan. Bapa, kami datang kepadamu mengakui kelemahan kami. Acap kali kami berputus asa menghadapi tantangan hidup dan tidak mempercayai kuasa dan kebesaran-Mu, sehingga kami mencari jalan kami sendiri. Kami juga seringkali merasa jenuh melakukan tugas, karya, dan pelayanan. Kami tidak mampu mengalahkan rasa malas, bosan, dan ego kami. Ampunilah kami juga Tuhan, jika dalam keseharian kami, tutur kata dan tindakan kami tidak memancarkan citra kami sebagai gambar yang serupa dengan-Mu. Inilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Amin. Saudara sekalian, bagi saudara yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu juga.
suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah kasih-Nya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita menyaksikan persembahan pujian virtual dari Paduan Suara Yehuda. Tuhanmu yang
Terima kasih atas kidung yang telah dipersembahkan oleh paduan suara Yehuda. Saudara sekalian, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan bersama berdoa. Tuhan, kami bersama-sama berterima kasih pada hari Minggu ini Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali kami beribadah kepada Tuhan. Walaupun dalam hari-hari, dalam bulan-bulan belakangan ini Tuhan, termasuk juga saat ini, kami melakukannya secara online, tetapi kiranya itu tidak menyurutkan semangat kami di dalam berbakti kepada Tuhan pada hari Minggu. Dan saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan ini. Dan juga tolong kiranya hamba-Mu untuk dapat menyampaikan di dalam bahasa yang sederhana pesan firman Tuhan pada hari ini, agar kami dapat memahaminya dengan baik dan jelas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Matius pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 dan dilanjutkan ayat 18 hingga 23. Matius 13 ayat 1 hingga 9 dilanjutkan ayat 18 hingga 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dilanjutkan ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema bersiap menabur. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah di dalam pengalaman kehidupan kita mempersiapkan suatu acara atau suatu kegiatan sedemikian rupa dengan sebaik mungkin, dengan sebaik-baiknya, tetapi saudara sekalian, ternyata pada saat acara itu dilangsungkan atau kegiatan itu dilakukan, ternyata
tidak berjalan dengan baik seperti harapan kita, saudara. Kira-kira perasaan kita bagaimana, atau reaksi atau respon kita bagaimana, saudara sekalian? Nah, saudara sekalian, terkait dengan pemberitaan firman Tuhan hari ini, kadang-kadang saudara sekalian, pewartaan firman Tuhan atau juga pemberitaan kabar kesukaan, berita sukacita tentang keselamatan itu juga tidak kita bisa prediksi hasilnya atau kondisinya itu seperti apa yang kita harapkan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita mesti siap atas hal-hal seperti ini. Nah, saudara sekalian, perumpamaan tentang penabur yang tadi kita baca di dalam Matius 13 ayat 1 hingga 9, kemudian dilanjutkan ayat 18 hingga 23. Biasanya dikaitkan dengan kesiapan seseorang, khususnya sikap hatinya terhadap firman Tuhan. Terkait dengan sikap hati seseorang tatkala mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan kepada dirinya. Nah, saudara sekalian, sebetulnya perumpamaan itu bukan hanya berbicara tentang kesiapan hati seseorang di dalam mendengarkan firman Tuhan atau menerima firman Tuhan dalam hidupnya, tetapi perumpamaan itu juga berbicara tentang kesiapan si penabur itu sendiri di dalam menabur, kesiapan sang pewarta firman di dalam mewartakan firman Tuhan. Sebagaimana dikatakan di dalam perumpamaan tentang penabur ini, ada seorang yang menaburkan benih, dan ini menggambarkan seorang yang menaburkan firman Tuhan. Sebagai pewarta firman Allah maupun pewarta kabar baik, kita harus siap diri menerima berbagai kondisi yang mungkin timbul di dalam mewartakan firman itu. Bisa jadi, saudara sekalian, berita firman Tuhan yang kita sampaikan atau berita sukacita yang kita sampaikan kepada orang lain tidak dapat didengar dengan baik. Atau bisa jadi juga berita firman Tuhan itu tidak sampai kepada sang penerimanya karena berbagai keadaan tertentu, saudara sekalian. Nah, oleh karena itulah, agar kita sebagai orang-orang Kristen yang dalam kehidupan ini kan kita juga diberikan tugas untuk mewartakan kabar baik. Atau bagi kita, ya, ada yang berprofesi sebagai guru, atau juga kita selaku orang tua, atau juga ada yang melayani sebagai guru sekolah minggu, mewartakan firman Tuhan kepada orang lain, kepada anak-anak kita, kepada anak-anak sekolah minggu. Nah, saudara sekalian, kita perlu siap menghadapi berbagai macam kondisi yang mungkin bisa saja membuat kita kecewa, membuat kita putus asa. Hari ini, saudara sekalian, kita perlu bersiap terhadap kondisi-kondisi itu, dan kita mempersiapkan dirinya dengan apa? Kita perlu memiliki pemahaman yang benar terkait pewartaan firman Allah tersebut sebagai suatu persiapan yang tepat sebelum mewartakan firman Allah atau mewartakan kabar baik di dalam kehidupan ini. Apa saja pemahaman terkait dengan pewartaan firman Allah sebelum kita mewartakan firman Allah itu, saudara sekalian? Yang pertama, saat seseorang menaburkan benih, ia perlu bersemangat pengharapan. Kalau dikaitkan dengan bagian ini, saat seseorang mewartakan firman Tuhan atau mewartakan kabar baik, ia perlu memiliki semangat pengharapan. Ini penting sekali, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, saat seorang menaburkan benih, saat seorang penabur menaburkan benih, si penabur tentunya tidak tahu apa dampak yang akan dihasilkan dari tindakannya itu. Si penabur tidak tahu apa yang akan terjadi secara pasti terhadap benih yang ditaburkan itu. Nah, apalagi pada zaman itu, saudara sekalian, namanya seorang penabur itu menaburkan benih itu biasanya, ya, ini gambarannya,
sang penabur itu biasanya mengambil benih itu di tangannya, kemudian menaburkannya begini, ya, diayun ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Nah, sehingga saudara sekalian, tentu saja benih yang dia taburkan itu belum tentu jatuh pasti di tanah yang baik. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, saudara sekalian, ada 4 jenis tanah, ya, ada 4 jenis tanah. Ada tanah di tepi jalan, ada tanah yang berbatu, ada tanah dengan semak duri, tapi juga ada tanah yang baik. Nah, dari hal ini saja kita bisa melihat, saudara, 4 jenis tanah tadi itu menggambarkan satu situasi bahwa benih itu tidak selalu jatuh di tanah yang buruk, tetapi juga berpotensi untuk jatuh di tanah yang baik. Wah, ini suatu hal yang sangat indah, saudara sekalian, bahwa benih yang ditaburkan itu, kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan yang diberitakan, kabar sukacita yang diwartakan, itu tidak selalu jatuh di tanah yang buruk, tetapi berpotensi juga jatuh di tanah yang baik. Si penabur tahu, sang penabur itu tahu bahwa tidak semua benih yang dia taburkan itu bertumbuh jatuh di tanah yang baik. Ada yang di tepi jalan, ada yang di tanah berbatu, ada di tanah dengan semak duri. Tetapi yang jelas, saudara sekalian, walaupun sang penabur itu tahu tidak semuanya benih itu akan bertumbuh, tetapi hal itu tidak menghentikan penabur itu untuk tetap menabur, saudara sekalian. Nah, ini kiranya juga menjadi satu ingatan yang indah di dalam hati, dalam pikiran kita, saudara sekalian. Kita mewartakan firman Tuhan, kita memberitakan kabar baik, walaupun memang betul tidak setiap orang mungkin mendengar atau menerima itu, tetapi tidak semuanya itu jatuh di tanah yang buruk. Selalu ada potensi untuk jatuh di tanah yang baik. Ada yang mendengarnya, ada yang menerimanya di dalam hidup ini, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, hal ini memang sangat pas sekali, sangat cocok sekali dengan situasi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus waktu itu, dihadapi oleh murid-murid waktu itu. Dan saudara sekalian, Tuhan Yesus dengan hikmatnya, dengan bijaknya, dia mengatakan perumpamaan ini. Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam slide berikutnya, bisa jadi murid-murid Tuhan Yesus waktu itu patah semangat, putus asa, melihat Tuhan Yesus Kristus itu ditolak dan dibenci oleh pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi, para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka memandang Tuhan Yesus itu dengan penuh curiga, bahkan dengan kebencian, dengan penolakan. Bagi murid-murid Tuhan Yesus waktu itu, Tuhan Yesus itu adalah seorang pribadi yang begitu luar biasa. Ajarannya, keteladanannya, Tuhan Yesus itu adalah seorang yang paling bijak, yang paling hebat dari semuanya, mengajar dengan begitu berkuasa dibanding ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, saudara sekalian, tetapi Tuhan Yesus pada waktu itu ditolak dan dibenci oleh para pemimpin agama Yahudi ini. Secara manusiawi, dalam kacamata, dalam pandangan seorang manusia, Tuhan Yesus itu nampaknya gagal, nampaknya kurang berhasil di dalam pelayanannya, khususnya pelayanan pemberitaannya. Ditolak, dibenci oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Dan bukan hanya itu, orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus ini, tidak sedikit di antara mereka yang hanya mau berkatnya saja, saudara sekalian. Berkat tanda kutip, berkat kesembuhan, berkat lihat mujizat. Nah, habis itu tidak ngikut terus tuh, pergi meninggalkan Tuhan Yesus ini. Begitu sudah dapat kesembuhan, pergi. Sudah dapat
kelepasan ya dari roh jahat, pergi, tidak ikut lagi. Atau hanya sekedar nonton mujizat, habis itu pergi, saudara sekalian. Dan juga di antara orang-orang yang mendengarnya, hanya sedikit pendengarnya yang benar-benar berubah. Kalau dari kacamata manusia, dari sudut pandang manusia, Tuhan Yesus ini nampaknya kurang berhasil. Tapi apakah hal itu membuat Tuhan Yesus berhenti memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah itu? Tidak, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, beragam reaksi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dari murid-murid waktu itu sepatutnya tidak membuat murid-murid itu kecil hati. Dengan dibentangkannya perumpamaan tentang sang penabur ini oleh Tuhan Yesus Kristus, mengajarkan kepada kita semuanya, kita jangan berputus asa, kita jangan patah harapan di dalam mewartakan firman Tuhan, di dalam memberitakan kabar baik di dalam hidup ini, baik melalui perkataan kita maupun melalui perbuatan kita setiap hari. Mungkin ada di antara kita yang berprofesi sebagai guru, atau ada yang melayani sebagai guru-guru sekolah minggu, atau juga dalam kaitan kita antara orang tua dengan anak. Kita seolah-olah mengalami apa yang kita ajarkan kepada anak kita atau kepada anak-anak sekolah minggu, itu kok sepertinya tidak ada suatu hasil yang kelihatan. Mungkin ada di antara ini, khususnya di antara guru-guru sekolah minggu, mungkin di antara di antara anak-anak sekolah minggu yang diajar, ini anak ini kok bandelnya minta ampun gitu ya, tidak berubah-berubah nih ya. Jadi walaupun sudah diajar ya, diberitakan firman Tuhan, dia diajar tentang cerita-cerita sekolah minggu, tapi tidak ada kelihatan perubahan sikap sekalipun, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, mungkin ada di antara anak-anak yang diajar gitu ya, atau bahkan kita sendiri ya, kita ngajar anak kita sendiri, ini lihat kok anak kita ini kok tidak berubah-berubah gitu ya. Nah, saudara sekalian, jangan putus asa, jangan putus asa, jangan patah pengharapan. Kita terus menaburkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian juga dalam kaitan dengan orang-orang lain. Waktu kita mewartakan kabar sukacita, kabar baik kepada orang-orang lain tentang keselamatan dalam Kristus Yesus, walaupun mungkin orang lain itu suatu hal yang tidak mau dia dengar, saudara sekalian, tapi kiranya itu tidak mematahkan semangat kita untuk tetap menjadi pewarta kabar baik di dalam kehidupan ini. Seorang yang menaburkan benih perlu punya semangat pengharapan. Yang kedua, saudara sekalian, saat seseorang menaburkan benih, ia perlu bersemangat kesabaran. Seorang yang mewartakan firman Tuhan, seorang yang mewartakan kabar sukacita, kabar baik itu perlu memiliki semangat kesabaran. Ini yang kedua, saudara. Benih itu butuh waktu untuk bertumbuh, apalagi berbuah. Nah, saya coba search, mencari di internet, saudara sekalian, kira-kira tanaman apa sih yang waktu pertumbuhannya itu begitu cepat ya. Saya mendapatkan, saudara sekalian, bahwa waktu tercepat untuk memanen sayur itu dibutuhkan waktu sekitar 3 minggu sampai 30 hari. Jadi itu waktu tercepat loh, saudara sekalian. Waktu tercepat untuk sebuah tanaman sayur. Saya mendapatkan kangkung dia. Kangkung itu kalau tidak salah itu 3 minggu. Itu paling cepat loh. Yang paling cepat saja, saudara sekalian, itu aja butuh waktu untuk bertumbuh, apalagi berbuah, menghasilkan hasil, membuahkan hasil.
Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan perumpamaan ini, perumpamaan tentang penabur. Nah, sang penabur ini menaburkan benih gandum. Ini sesuatu yang umum pada zaman itu. Nah, gandum itu sendiri mulai berbiji itu butuh waktu kurang lebih 50 hari untuk mulai berbiji loh. Nah, kemudian dari mulai berbiji terus mulai diisi gitu ya, mulai berisi itu baru setelah 80 hari. Itu berarti 50 ke 80 hari itu berarti 30 hari ya, 1 bulan kemudian itu baru mulai ngisi loh bijinya. Nah, kemudian gandum itu baru bisa dipanen setelah 90 sampai 125 hari, Saudara. Jadi biasa bayangkan ya, gandum itu butuh waktu yang tidak sedikit, butuh waktu yang tidak singkat. Itu saja ini di dalam hukum alam loh saudara sekalian, di dalam ilmu pertanian, di dalam dunia pertanian. Apalagi saudara sekalian di dalam dunia rohani. Mungkin diperlukan waktu lama sekali sebelum benih firman Allah itu bersemi di dalam hati seseorang. Memang bisa terjadi ya, benih itu bersemi begitu cepat. Memang bisa terjadi, tetapi tidak jarang saudara sekalian, tidak jarang bahwa diperlukan waktu begitu lama sebelum firman Tuhan itu bersemi, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan seseorang. Tidak jarang firman yang masuk dalam hati seseorang saat kanak-kanak itu menyelamatkan orang itu saat ia dewasa. Contoh di dalam sejarah gereja adalah seorang bapak gereja yang bernama Agustinus. Dia didoakan, dia diajari firman Tuhan oleh mamanya, yaitu Monica. Tetapi saudara sekalian, di dalam kehidupannya waktu masih muda, Agustinus ini kalau boleh dikatakan orang yang hidupnya benar-benar rusak saudara sekalian. Benar-benar rusak, benar-benar jahat. Tetapi satu saat saudara sekalian, cuman karena ada anak-anak yang sedang bermain di dekat rumahnya. Anak-anak itu dalam permainannya mengatakan, bukalah, bacalah. Kemudian Agustinus ini membuka Alkitab dan dia baca firman Tuhan. Dan di situ Agustinus bertobat, saudara sekalian. Saudara sekalian, tidak jarang firman yang masuk dalam hati kanak-kanak, anak-anak waktu masih kecil justru menyelamatkannya saat ia dewasa. Nah, saudara sekalian, bagi setiap kita para orang tua, jangan jemu-jemu dan jangan putus asa untuk terus menaburkan firman Tuhan itu dalam hati anak-anak kita, saudara. Nah, saudara sekalian, bahkan benih firman Allah itu berbuah di dalam hidup orang yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Contohnya adalah John Newton, saudara sekalian. Seorang yang sebetulnya tidak disangka, seorang yang hidupnya begitu rusak, saudara sekalian. Kemudian dia bisa bertobat dan kemudian dia mengarang sebuah lagu yang kita sangat kenal pada hari ini, Amazing Grace. Mungkin ada di antara saudara dan saya kenal dengan seorang yang dulunya ini mah tidak mungkin kalau menurut pandangan manusia, wah ini orang ini mah udah ada harapan lah, sudah rusak, tidak ada harapan lah. Tapi kemudian saudara sekalian, bertahun-tahun kemudian ketemu sama orang ini, kita tidak percaya loh saudara sekalian, sudah benar-benar berubah jadi seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Karena firman Tuhan, saudara. Nah, saudara sekalian, pelayanan yang dilakukan oleh murid-murid Kristus itu butuh waktu untuk dapat melihat hasilnya.
Ini merupakan suatu tantangan tersendiri karena saat ini kita berada di dalam zaman yang serba instan. Ya, banyak produk instan ya, mie instan, nasi goreng instan, minuman teh instan, kopi instan dan sebagainya. Tetapi tetap saja di dalam hal-hal tertentu ada hal-hal yang tidak bisa instan di dalam hidup ini, saudara. Untuk menjadi seorang pemusik yang handal, juru masak yang hebat, itu tidak bisa dalam hitungan bulan atau minggu atau hari, bahkan hitungan jam. Apalagi saudara sekalian, di dalam pelayanan pewartaan firman Allah, di dalam mewartakan kabar baik, butuh waktu firman Allah itu bersemi dalam hidup seseorang. Di dalam kehidupan rohani, di dalam kehidupan moral seseorang, butuh waktu firman Allah itu bersemi, bertumbuh dan berbuah. Kiranya setiap kita, saudara sekalian, baik sebagai orang tua terhadap anak, baik guru terhadap anak yang dipercaya, murid-murid yang dipercayakan kepada kita, baik guru-guru sekolah minggu terhadap murid-murid sekolah minggu yang dipercayakan di dalam pelayanan kita. Kiranya kita juga sabar di dalam pelayanan, memberitakan firman Allah atau mewartakan kabar baik itu. Kiranya setiap kita pada hari ini sungguh-sungguh menjadi penabur-penabur yang siap menghadapi kondisi apapun juga, termasuk kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, agar kita senantiasa boleh menjadi bersiap, penabur-penabur yang bersiap untuk menabur di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, kita mengingat pada janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa Tuhan secara khusus untuk setiap pewarta firman Tuhan, untuk setiap guru sekolah minggu, dan juga setiap orang tua yang mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Tuhan, tolonglah kiranya bukan hanya diberikan hikmat bijaksana di dalam memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak, atau juga setiap kami Tuhan yang diberikan tugas untuk memberitakan kabar sukacita, kabar baik kepada orang-orang lain. Kiranya setiap kami juga bukan hanya diberikan hikmat untuk melakukan hal itu, tetapi kami juga punya semangat pengharapan dan juga semangat kesabaran di dalam pekerjaan mewartakan firman Allah atau memberitakan kabar baik itu. Kiranya setiap kami tidak berputus asa, pantang menyerah, dan selalu punya pengharapan di dalam Tuhan.
Tuhan, tolonglah kami juga. Kiranya Tuhan, setiap orang Kristen juga tetap senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan, khususnya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tidak ada satupun di antara kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, undur dari iman dan pengharapan kami kepada Tuhan, tetapi justru semakin kuat di dalam iman, percaya, dan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami juga doakan Tuhan, khususnya untuk setiap saudara-saudara kami atau orang-orang yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat terkait dengan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, atau juga hal-hal yang lain. Kami mohon Tuhan menolong, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memulihkan kondisi mereka. Demikian juga Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami dalam kondisi sakit, mohon Tuhan juga berkenan menyembuhkan mereka. Dan juga Tuhan, kami sungguh merindukan bahwa pandemi COVID-19 ini segera berakhir, bukan hanya di negara kami, tetapi juga di negara-negara lain yang mengalami kondisi serupa. Tuhan, tolonglah agar kondisi pandemi ini tidak berlangsung terus-menerus. Dan kami juga mohon kiranya Tuhan menolong pemerintah negara kami di dalam mengatasi segala macam persoalan yang dihadapi oleh negara kami, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan senantiasa memberikan hikmat, memberikan tuntunan untuk dapat melakukan yang terbaik. Tuhan, kami juga doakan Tuhan secara khusus untuk rencana pembukaan kembali ibadah onsite di gereja-gereja Tuhan, termasuk juga di gereja kami. Kami mohon kiranya Tuhan menolong agar semua boleh dipersiapkan dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan baik, serta tetap berada dalam perlindungan Tuhan, khususnya di dalam hal kesehatan. Tuhan, banyak hal lain belum kami sebutkan di dalam doa syafaat pada saat ini, namun kiranya setiap kami pun juga mengingat dan juga berdoa syafaat dengan setia di rumah kami masing-masing. Akhirnya Tuhan, kami bersama-sama memanjatkan doa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid-Nya, yang kami nyanyikan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Bila hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami jatuh di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau-Nya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus,
tibalah saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah melihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bapak Ibu dapat menyampaikan persembahan dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan menyerahkannya ke gereja pada kesempatan terdekat, atau melalui transfer dengan nomor rekening BCA 521 033 5899 atas nama GKI Jabar Harapan Indah. Persembahan dapat juga disampaikan melalui aplikasi dompet elektronik seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, GoMobile, ShopeePay, dan sebagainya dengan memindah QRIS yang ada di layar ini. Marilah kita mempersiapkan dan mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi pujian PKJ 147 ayat 1-3, di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku ya Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang dengan membawa ucapan syukur yang merupakan berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kiranya Engkau berkenan menerima dan memberikan hikmat kepada majelis jemaat dalam mengelolanya, agar persembahan ini dapat dipakai untuk membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini atau dimanapun Tuhan kehendaki. Ajarlah kami untuk memiliki kepedulian dan kemurahan hati dalam berbagi dan menolong sesama kami, agar melalui semuanya ini nama Tuhan diagungkan. Inilah persembahan syukur kami ya Tuhan. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi yang terutama seluruh hidup kami sebagaimana Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyatakan syukur ini. Amin. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan mengingat bahwa memberitakan Injil merupakan keharusan, bukan pilihan. Kita harus siap untuk menjadi pewarta kabar baik bagi setiap orang, bukan hanya dengan kata, tetapi juga dengan karya, agar dimanapun Tuhan menempatkan keberadaan kita selalu menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Jika
pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan.